Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhika Gangga dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2023 dengan NIM akhir 001. Pada kelanjutan video mekatronika ini, kita akan melanjutkan modul terakhir, yaitu penjelasan mengenai project line follower, robot line follower berbasis microcontroller ESP32. Jadi di sini merupakan tugas kelompok terdiri dari 4 orang. Ini merupakan anggota kelompok kami. Lalu pendahuluan. Jadi robot line follower sendiri merupakan robot mobile otonom yang mampu mengikuti jalur garis secara otomatis menggunakan sensor dan sistem kontrol. Robot ini bekerja dengan mendeteksi perbedaan warna antara garis hitam dan latar berwarna terang menggunakan sensor infrared. Informasi tersebut kemudian diproses oleh mikro untuk menentukan arah gerakan robot sehingga dapat tetap berada di atas lintasan garis hitam tersebut. Jadi konsep dasarnya yaitu sensor infrared membaca lintasan, kemudian data dari sensor dikirim ke mikro yaitu ESP32. Kemudian ESP32 menghitung posisi garis dan error. Lalu kita juga menggunakan kontrol proporsional derivatif untuk menghasilkan koreksi motor. Motor kiri dan kanan disesuaikan agar robot tetap mengikuti garis. Nah, di sini komponen microcontroller yang digunakan yaitu ESP32 sebagai pembaca sensor, kemudian menghitung error dan menjalankan algoritma proporsional derivatif untuk mengendalikan motor robot. Kemudian ada sensor utama yaitu ada infrared, itu yang putih pantulannya besar, yang ADC-nya itu nilainya tinggi, hitam pantulan kecil, ADC-nya rendah. Kemudian saya akan jelaskan mengenai PCB. Di sini kita membuat PCB untuk kelompok kami membuat dua PCB, yaitu yang pertama PCB main yang berisi komponen utama seperti mikro, motor driver dan lain-lain. Kemudian yang PCB kedua itu PCB sensor yang isinya sensor-sensor untuk mendeteksi garis. Ini skematiknya dari PCB yang pertama. Ini bisa kita lihat di sini ada PCB main. Ini untuk komponen utama, kaki-kakinya seperti ini digunakan ESP. Kemudian di sini juga ada konektornya seperti ini untuk motor driver. Di sini kan ada 3 kaki, ada yang ke ground, ada yang dapat volt VCC sama 5 volt ini. Kemudian baterai di sini 2 pin dari VCC dan GND. Lalu ada LCD, itu ada 4, yaitu VCC, GND, SDA, SCL-nya. Lalu ini untuk motor driver itu ada 6. Ada enable A, enable B, in1 sampai in4. Enable itu untuk kecepatannya, in itu untuk kanan kiri dari rodanya yang mana. Kemudian ini untuk sensor. Sensor sini menggunakan 6 sensor dari A0, A1, A2, A3, A6, A7. Ini sensor yang digunakan. Ini tampilannya. Sini menggunakan button juga sebelah kanan dan kiri. Kemudian di sini penampilan dari PCB mainnya seperti ini. Nah, sini bisa kita lihat bentuk 3D-nya ya, agar lebih bisa dipahami. Ini baterai di sebelah bawah kanan ini. Ini untuk motor driver ada 3 tadi ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan.
Lalu ada juga untuk sensor ini 6. Kemudian ini LCD ada 4. Lalu ini untuk SP nya di tengah. Nah ini untuk button kita pakai 4 button ya, untuk up, untuk down, untuk OK, dan untuk back. Lalu di sini USB dari SP32 itu sendiri. Nah kemudian PCB yang kedua yaitu PCB sensor. Di sini bisa dilihat itu skematiknya sama semua, dari kita menggunakan 6 sensor, skematiknya sama. Nah, di sini bentukannya seperti ini skematik. Itu di setiap satu sensor itu ada masukannya 5 volt, kemudian ada ground, lalu ada menggunakan resistor ya. Ini bagian transmitter itu pakai 220 ohm, kemudian bagian receiver atau penerima itu pakai 10K. Di tengahnya ini antara receiver dan resistor kita gunakan output di sini A0. Nah begitupun sensor yang lainnya di sini sama bentukannya, dan PCB-nya desainnya kita buat sama. Oke, untuk tampilan 3D-nya ini bisa dilihat. Nah di sini ya sensor 1, sensor 2, 3, 4, 5, 6. Nah di tengah ini ada resistornya, baik itu resistor untuk transmitter maupun receiver. Di sini ada pin untuk inputannya yang dari PCB main. Ini merupakan lanjutan dari penjelasan PCB, dimana ini bentukan dari desain 3D-nya dari Ishida. Untuk yang PCB sensor terlebih dahulu, ini tampilan di bagian atasnya seperti ini ya. Nah, jadi nanti di sini ada LED kaki panjang pendek di sini, 2 ini itu kita solder. Ini lalu kita letakkannya di line follower itu, LED-nya menghadap ke bawah atau ke lantai, atau sensor infrared maksud saya, sensor infrarednya ke lantai untuk mendeteksi garis hitam. Nah sini tampilannya seperti ini ya, lebih. Nah, ini nanti menghadap ke lantai. Lalu di sini ada juga tampilan dari PCB main. Ini dari atas tampaknya seperti ini, bagaimana tadi pada skematik. Yang baterai sebelah sini, lalu ada motor driver, lalu buttonnya ini ada 4. Ini untuk sensor 6, ini SP di tengah. Yang 4 ini ke LCD, ini ke pin-pin motor drivernya. Ini tampilan dari sisi lain seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke pembahasan program line follower ini. Ini saya akan menjelaskan mengenai program yang kita gunakan untuk menjalankan dan mengontrol robot line follower project kelompok kita. Di sini foldernya bernama LF main. Nah di sini kita gunakan yaitu ekstensi platform I/O untuk bantuan pin out dari microcontroller ke terintegrasi dengan programnya. Nah, untuk program utamanya ada di folder src, kemudian main.cpp. Nah di sini seperti biasa line 1 sampai 3 itu library, itu pakai arduino.h, wire.h, dan ini library untuk LCD I2C kan liquid crystal.I2C.
Paling langkah pertama itu konfigurasi pinoutnya. Nah, sini konsol dan 10-11 itu hubungan arah motor. Jadi ketika motor putar terbalik itu nilainya true. Jika false berarti motor berputar ke arah yang sama. Ini left, ada yang motor sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian kita gunakan gain PD proporsional derivatif. Ini cons float KP 0,6 dan KD 1,5. Lalu ada sensor pin. Ini kan ada 6 sensor. Nah, itu didefinisikan yaitu 36, 39, 34, 35, 32, 33. Nah, ini keterangannya seperti ini. Kemudian pin yang I2C LCD. Nah, dari ESP32 itu pin SDA menggunakan 21, pin SDL 22. Kemudian pin tombol. Ini ada 4 tombol. Pin button up itu 19, button down 18, pin button OK 5, pin button back 4. Kemudian pin motor driver itu ada 3, pin enable A 13 untuk kecepatan motor kiri BWM. Pin in 1 itu 27, pin in 2 16, pin enable B 14 motor kanan, in 3 motor 17, in 4 23. Lalu inisialisasi LCD ini. Kemudian untuk kalibrasi sensor. Lalu juga ada menunjukkan status gerakan dan kecepatan robot. Lalu status tombol sebelumnya untuk pendeteksian tepi atau edge detection. Ini juga diatur timernya agar tidak langsung loncat ke angka yang banyak dan konstan, timer LCD-nya. Lalu yang kedua itu untuk fungsi kontrol motor DC. Nah, ini gunakan void set motor untuk membalikan arah motor secara logika jika variabel invert dan nilai true. Lalu ini juga ada batasan kecepatan rentang negatif 255 sampai 255. Dan ini pengaturan motor kiri ya. Nah, ini logika, yaitu pakai digital write, kemudian nanti ada else seperti ini logikanya. Kemudian pengaturan motor kanan. Nah, ini motor B itu motor kanan, logikanya mirip seperti motor A. Lalu ketiga yaitu bagian section 3 dari program ini ada fungsi kalibrasi sensor. Itu 10 detik. Ini pertama void untuk fungsi baru. Ini settingan LCD ya, settingan LCD-nya. Lalu ada membaca nilai sensor untuk menentukan nilai ekstrim, min, dan maksimalnya berapa. Ini juga ada pengaman jika kalibrasi kurang sempurna atau sensor tidak dapat digerakkan. Lalu menampilkan pesan ke LCD. Ini jika berhasil maka sukses, jika tidak berhasil itu press OK to run. Section keempat tuh fungsi setup. Sini ada void setup. Ini kita deklarasi dulu setup tombol, kemudian setup motornya, lalu ada setup LCD I2C, dan section 5 itu fungsi looping. Nah, ini fungsi yang looping dijalankan secara berulang. Itu seperti membaca semua nilai sensor dan ditampilkan di serial. Kemudian penyesuaian kecepatan, lalu menjalankan motor lurus ke depan selama 1 detik. Lalu sini ada cek tombol back atau berhenti. Jadi karena sebelumnya motor itu berjalan di kecepatan yang kita atur, untuk memberhentikan motor secara langsung kita memencet tombol back. Lalu cek tombol up, ini untuk menambah kecepatannya, menambah kecepatan motor. Lalu ada update display LCD. Setiap diatur tampilan dari LCD itu ikut berubah sesuai dengan input yang kita berikan.
Ini ada logika line following menggunakan PD controller. Di sini ada normalisasi nilai sensor aktif ke rentang 0, yaitu apabila mendeteksi lantai sampai 1000. Nah, 0 itu apabila yang dideteksi itu putih, berwarna putih, misalnya lantai. Kemudian 1000 itu jika berwarna hitam, misalnya garis track dari robot ini. Lalu ada menghitung posisi garis menggunakan average di sini. Nah, kemudian di sini juga ada menghitung nilai koreksi dari controllernya, lalu mengubah nilai koreksi tersebut ke nilai PWM motor, dan terakhir itu diberikan delay 10 milisecond. Nah, jadi itu merupakan programnya. Nah, program ini nantinya kita upload ke SP32 yang ada di assembly robot train follower. Selanjutnya kita akan terlebih dahulu membahas mengenai rancangan anggaran biaya yang bersifat final atau realisasi dari project robot train follower praktikum Mekatro ini. Nah, ini untuk dari kelompok kami. Yang pertama itu ada komponen LCD, harga satuannya 34.000. Kita memerlukan satu LCD. Kemudian ada motor driver, tipenya sendiri yaitu L298N yang berwarna merah itu harganya 28.000. Kemudian ada spacer. Di sini ada spacer yang ukurannya itu berbeda, ada yang 3 mili, ada yang 0,5 mili sepertinya, yaitu masing-masing harganya berbeda juga sesuai dengan kebutuhan. Di sini totalnya itu 2.400 dan 5.200. Lalu papan PCB itu PCB itu sendiri harganya 15.000. Lalu kita memerlukan kabel jumper itu sekitar 15 cm, itu harganya 13.000. Kemudian untuk LED infrarednya 6.000. Kemudian ada header yang male 3.000, yang female 3.000 juga. Lalu ada CST, ini menyambungkan konektornya, itu ada kabel 2 pin dan kabel 3 pin, harganya 5.000. Yang terakhir itu spacer lagi, karena ini spacernya kurang panjang ya, dan waktu itu kurang karena untuk realisasinya sendiri yang habis ini akan saya jelaskan mengenai mekaniknya bagaimana itu kita buat menjadi tingkat 3 robotnya. Nah, ini maka memerlukan spacer yang agak tinggi 4 mili atau 4 cm, maksud saya 10.000. Jadi total 129.600 dibagi 4 orang 32.400. Nah, untuk selanjutnya ini merupakan hasil dari perakitan mekanik yang kelompok kita buat. Nah, sini kan chassis yang disediakan oleh lab. Di bagian sini ada roda dikendalikan oleh motor gearbox. Nah, untuk sumber daya dari rangkaian ini kita menggunakan baterai 18650. Itu kebetulan dari kelompok kami ada yang mempunyai baterai. Ini sebanyak 2 buah ya, dayanya kurang lebih sekitar 7,4 volt atau kurang lebih sekitar segitu. Lalu di ini kita pasang spacer 4 buah. Ini spacernya sekitar 3,5 cm. Nah, itu untuk meletakkan PCB dot. Di sini kita melakukan pengeboran. Nah, ini kita sesuaikan titiknya dengan bolongan di chassis ya, ada 4 penyangga di sini. Nah, PCB layer pertama itu yang berisi komponen seperti motor driver. Motor driver ini kita letakkan di bagian pertama. Ya, ini motor driver. Ini pinnya kita sambungkan menggunakan jumper di sini. Lalu
Layar kedua ini hanya untuk motor driver saja, dan juga ada LCD I2C di sini. Kita gunakan papan untuk menyambungkan dengan spacer. Ini kita baut semuanya. Lalu selanjutnya di sini yang bagian teratas terlebih dahulu itu ada PCB mainnya yang merupakan controller utama. Di sini ESP terletak di paling atas, dan juga batannya tentu saja agar memudahkan untuk kita kontrol. Ini mulai dari button, ada 14 button sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya ya. Ini ada pin yang menuju ke LCD di sini. Nih yang kanan ini ke LCD, SDA, SCL, VCC, GND. Lalu yang ini ke motor driver ada 6, enable A, enable B, in 1 sampai 4. Lalu yang sini pin menuju ke motor driver juga sebagaimana yang telah dikonfigurasi, dan yang ini menuju ke PCB sensor untuk pembacaan sensor ya. Lalu di sini ada konektor juga menuju ke motor driver. Untuk bagian bawahnya sendiri, ini tampak lainnya terlebih dahulu. Nih tampak lain seperti ini. Nah untuk bawahnya seperti ini ya. Ini mendapatkan inputan dari motor driver dan ada juga dari SP ini. Nah sini LED infrared dipasang 6 buah di bagian bawah untuk dihadapkan ke line berwarna hitam itu. Ini PCB sensor ya. Di sini juga terdapat resistor, yang receiver dan transmitter kalau nggak salah tadi 200 ohm atau 100 mungkin, yang receiver 20 k ohm. Nah di sini kita pasangnya di bawah. Oke, baik, itu merupakan desain mekanik dari kelompok kami. Selanjutnya kita langsung saja mendemonstrasikan, menampilkan video hasil percobaan. Mungkin sekalian saya tutup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Terima kasih bagi yang sudah menyimak dengan antusias sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Colokan terus itu. Untuk colokan baterai terus muncul nih, press OK to call swap over. Nah ini untuk kalibrasi dulu, jadi oke dulu, nanti dia kalibrasi 10 detik. Kita harus arahkan ke line hitam biar dia baca dulu, biar tahu line hitamnya tuh kayak gimana. Oke, kalau udah ready kan, tinggal di oke untuk go. Terus yang ini untuk atur kecepatannya dulu, nggak usah cepet-cepet, kita atur ke 70 coba, langsung kita jalankan. Nggak kuat ke 80. Naikkan lagi 90. Udah cukup. Terima kasih. Sama-sama. Dadah.